Halo, apa kabar? Stay lagi di podcast Bogor Update ya. Kali ini kita kedatangan Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Bogor yang baru beberapa bulan menjabat. Gitu. Siap. Ada Bang Daulat Harahap. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Pancasila Abadi. Nah ini. Jadi kalau bersama dengan pemuda Pancasila, kalau kita selalu bilang Pancasila selalu abadi ya Bang ya? Siap, pasti abadi. Pasti abadi. Pasti abadi. Kalau yang lain bisa diganti ya? Bisa diganti. Kalau Pancasila? Ya, undang-undang bisa direvisi, ya kan? Itu peraturan pemerintah bisa diganti. Tapi kalau Pancasila abadi, tetap abadi. Kalau Pancasila itu tetap abadi gitu. Sampai kapan? Sampai kapanpun. Wah, luar biasa. Oke, thank you banget. Siap. Ketua ya, Bang Daulat ini sudah hadir di Bogor Update. Siap. Ya, jadi Terima kasih juga. Bagaimana rasanya menjadi Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Bogor? Ya, gimana ya? Ya, gimana ya? Alhamdulillah, intinya senang. Intinya senangnya bukan karena kita gagah-gagahan menjadi ketua ormas ya, tapi karena intinya senangnya itu karena memang tujuan kita untuk perubahan pemuda Pancasila di Kabupaten Bogor ini untuk ke yang lebih baik lagi. Nah, itu senangnya. Itu jadi kita kan mencalonkan itu kan punya program, punya visi misi kan gitu. Nah, itu. Apa visi misi yang paling beda atau yang ingin benar-benar merubah pemuda Pancasila di Kabupaten Bogor itu apa? Kalau misi saya, intinya saya mau menjadikan pemuda Pancasila ini intinya yang apa namanya, organisasi yang aktif di masyarakat, ya kan, kolaboratif, ya kan, gitu. Nah, itu yang penting ya aktif lah sampai ke tingkat masyarakat paling bawah kan gitu. Oke, aktifnya maksudnya apa nih? Maksudnya aktif dalam kegiatan atau aktif Ya, dalam hal apa? aktif dalam kegiatan. Ya intinya kegiatan sosial. Yang penting kita harus kudu memang berbaur sama masyarakat yang paling masyarakat ya. Masyarakat, karena jangan sampai mereka ngelihat kita pakai baju loreng teh seakan-akan kita itu ditakutin gitu. Nah, sekarang mindsetnya harus kudu dirubah kan gitu. Kita turun ke masyarakat dengan baju loreng kita yang sangat kita cintai ini, gimana biar mereka itu senang gitu loh. Nah itu. Oke, artinya merubah mindset masyarakat, artinya kan Siap. begitu ya. Betul. Nah, itu aja ini juga menjadi pertanyaan sebenarnya Bang Daulat dari Siap. banyak orang gitu ya, banyak masyarakat, ormas, organisasi masyarakat. Salah satunya adalah Pemuda Pancasila. Bagaimana caranya merubah, ya kan, pandangan orang terkait dengan organisasi ini? Kira-kira apa yang akan dilakukan ke depan ini dari Pemuda Pancasila Kabupaten Bogor hari ini? Insya Allah kedepannya kami kan punya program terkait dengan sosial juga, ya kan, yang di masyarakat. Sampai di masyarakat itu intinya salah satunya terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dipandang positif sama masyarakat, ya kan gitu. Apalagi masyarakat ya membutuhkan intinya tenaga kami siap membantu 24 jam, kan gitu. Nah di sini juga kan kami juga bikin program-program terkait dengan sosial di masyarakat terkait dengan Tagana, BKPB itu kan intinya ada salah satu badan di organisasi terkait dengan bencana. Kan gitu. Jadi kami juga harus kudu tampil. Intinya kalau memang ada contoh ada bencana di Kabupaten Bogor, insya Allah Pemuda Pancasila ke depannya akan tampil lebih awal. Artinya siap masyarakat berkolaborasi dengan pemerintah? Siap, itu pasti. Kami harus kudu bersinergi sama pemerintah. Jadi akan berkolaborasi dengan pemerintah gitu. Nah, tapi kan kita lihat nih bahwa posisinya sekarang Ketua MPC ini di momen politik gitu ya. Aduh, siap-siap ini. Siap-siap akan jadi salah satu organisasi yang ditarik sana, ditarik sini, diisukan sana, ikut sini gitu loh.
Tapi kalau posisi real dari pemuda Pancasila hari ini, bagaimana untuk pilkada kita bicaranya? Langsung ke pilkada ya? Sementara kan masih ada pileg, pilpres kan gitu. Oh iya. Nanti kita loncat nih. Loncat dulu. Karena itu banyak pertanyaan pasti di pilkada sebenarnya. Oh, pilkada ya. Seru nih. Nah, masih mikir. Terkait dengan pilkada, intinya saat ini pemuda Pancasila intinya tidak terlalu jauh untuk berpolitik ya, pemuda Pancasila ya. Tapi kalau memang ibaratnya ada kader yang mendukung si A, si B, si C, ya silakan. Kan gitu. Tapi kalau untuk pemuda Pancasila mengarah ke arah harus kudu mendukung si A, si B, si C, belum. Saat ini belum. Kan belum gitu. Ya? Belum. Tapi akan berarti. Belum tentu. Belum tentu juga. Belum tentu juga. Kan saya nggak bisa memutuskan. Yang bisa memutuskan itu adalah di forum ataupun rapat koordinasi Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Bogor yang jumlah kepengurusannya hampir 160 sekian. Itu pengurus MPC, badan sama lembaga. Oke. Gitu. Artinya bahwa kita menunggu situasinya nanti. Betul. Ya. Dan kalau kader boleh-boleh saja. Boleh-boleh aja. Karena hari ini saya dengar bahwa dari berbagai partai politik masuk ke dalam kepengurusan ya. Alhamdulillah. Jadi saya mau bikin pemuda Pancasila saat ini ya. Saat sekarang saya memimpin ya, saya mau bikin pemuda Pancasila ini adalah rumahnya partai politik. Kenapa saya bilang seperti itu? Sampai saat ini kalau nggak salah di kepengurusan saya ada 7 apa 8 partai. Gitu. Salah satunya saya sebutkan, Golkar jelas ada, Gerindra ada, P3 ada, PKS ada, Demokrat ada, ya kan? Hanura ada, kan gitu. Dan ada beberapa partai lagi, kayak PKS juga ada, kan gitu. Hampir semua partai besar ada. Hampir semua partai besar, insya Allah. Kalau saya sih nggak pernah membatasi, selagi mereka memberikan yang terbaik buat pemuda Pancasila dan memberikan program buat pemuda Pancasila, sah-sah saja jalan. Oke. Itu. Artinya kalau seorang daulat ini bukan dari partai politik? Bukan. Saya bukan orang partai, saya mau orang kampung. Gitu. Oke. Dari badan-badan tadi, akhirnya kan banyak juga dari partai-partai politik dong ya. Siap. Ya. Jadi salah satunya adalah bagaimana nanti menjadi rumah partai politik. Betul. Untuk persiapan jadi di pileg, pilkada dan juga pilpres pastinya dong. Betul. Nah, tapi dengan berkumpulnya partai politik ini apa yang diharapkan dari pemuda Pancasila? Program dari mereka. Oke. Program dari mereka. Jadi di situ nggak ada pernah ngebahas terkait dengan warna, nggak ada. Program mereka aja. Gitu. Contoh salah satu PKS lah, ya kan? Siap memberikan program terkait dengan gaya pengadaan perahu karet, tenda peleton. Itu dibutuhkan untuk Badan Penanggulangan Bencana, ya kan, BKPB, ya kan, gitu. Itu. Oke, artinya sinergi dengan partai salah satunya bagaimana bisa bekerja sama dalam program-programnya. Betul. Gitu ya. Oke, jadi salah satunya dari PKS ya. PKS masuk juga di kita. Terus beberapa juga partai itu akan insya Allah akan memberikan program ke pemuda Pancasila, baik dengan Golkar, Hanura, Gerindra, ya kan, Demokrat, itu dan lain-lain gitu. Oke. Tapi kalau banyaknya dengan partai politik, pasti dong nanti mempengaruhi di pileg dan juga pilkada dong. Kemungkinan berarti pecah dong suara partai, suara dari teman-teman dari yang anggota. Oh, itu nggak bakalan pernah pecah. Oke. Iya kan? Tergantung hati nurani mereka arahnya kemana. Oh iya. Gitu. Iya. Nah, itu. Berarti sekarang hati nurani udah belum ya? Lagi dikonsolidasikan ya. Tapi sudah banyak komunikasi dengan beberapa ketua partai mungkin. Sampai saat ini nggak ada. Nggak ada. Karena kita fokus organisasi aja. Oke. Kalau memang ibarat salah satu ada orang partai datang silaturahmi ke sekretariat Pemuda Pancasila, itu nggak pernah namanya ngebahas terkait dengan
dukung kami ya, nggak pernah ngebahas terkait dengan partai. Hanya cuman datang silaturahmi, gimana caranya, ayo kita sama-sama, kami juga bisa bergabung di Pemuda Pancasila, biar program-program kami juga bisa masuk di Pemuda Pancasila, di tubuh Pemuda Pancasila, begitu. Artinya lebih fokus kepada keorganisasian Betul ya hari ini. Artinya bekerja sama dengan partai politik, dengan pemerintah, lebih fokus kepada anggota dulu hari ini. Iya, betul, siap. Oke, keren. Iya. Mantap juga ini. Berarti kalau kita bicara pengurus tadi ada 100 lebih ya? 100 lebih di MPC ya? Di MPC. Kalau untuk se-Kabupaten Bogor tuh ada berapa sebenarnya? Se-Kabupaten Bogor itu yang punya KTAN ya, yang punya KTA nasional itu udah kurang lebih 18.000. 18.000? 18.000 anggota. Di situ juga masih banyak yang belum mempunyai KTA nasional, itu kurang lebih 10.000 lebih. Jadi kalau dikalkulasikan, intinya di atas 30.000, di bawah 40.000, itu kurang lebih ya, gitu. Se-Kabupaten Bogor. Se-Kabupaten Bogor. Sampai ke tingkat ranting ya, desa sampai itu ke ya? tingkat ranting, gitu. Oke, ada 30.000 anggota Pemuda Pancasila. Siap. Luar biasa. Ini sangat besar sekali berarti ya. Ya, alhamdulillah. Jadi, targetnya dengan anggota apa kira-kira ke depan itu? Dengan banyaknya anggota ini pasti nggak mudah dong. Ya. Bagaimana mengatur atau mengarahkan, lalu memperdayakan, itu juga penting gitu loh. Nah itu, jadi terkait dengan hal itu kan, makanya kita konsolidasi ke tingkat PAC sampai ke tingkat ranting itu untuk mengkonsolidasi terkait dengan organisasi, ya kan? Kan di sana yang mengarahkan dari ranting itu kan banyak, itu ketua-ketua rantingnya. Yang di kecamatan itu ada juga ketua PAC-nya kan gitu. Jadi selalu kita perdayakan terkait dengan potensi yang ada di wilayah masing-masing, dan mereka juga selalu kita arahkan supaya mereka selalu bersinergi terhadap Porkopimcam. Itu. Oke. Jadi kerjasama dengan pihak kecamatan juga. Betul. Jadi pemerintah lah intinya ya. Siap bekerja sama ya. Siap. Harga mati buat Pemuda Pancasila. Waduh. Gitu. Kira-kira program terdekat apa untuk Pemuda Pancasila ini? Program terdekat itu satu, memang tadinya kan kami mempunyai sekretariat di Gedung KNPI. Sekarang alhamdulillah sekretariat Pemuda Pancasila sekarang udah pindah ke ruko samping RSUD Cibinong. Oke. Gitu. Itu program pertama terkait dengan sekretariat. Yang kedua terkait dengan koperasi, ya kan? Itu program kami terkait dengan koperasi. Dan yang ketiga itu terkait dengan pengadaan ambulan di setiap PAC. Ambulan di setiap PAC? Iya, karena itu sangat bermanfaat buat masyarakat. Oke, ada 40 kecamatan? Ada 40 kecamatan. Akan dikirimkan ke depannya? Akan dikirimkan, insya Allah. Insya Allah. Waduh, udah siap kayaknya ya? Insya Allah. Insya Allah. Gitu. Ya kan? Kita hanya cuma bisa ikhtiar, yang menentukan hanya Allah. Itu. Makanya kita selalu bersinergi terhadap pemerintah. Mudah-mudahan pemerintah bisa memberikan solusi yang terbaik buat program hal tersebut. Oke. Ambulan itu rencananya buat anggota Pemuda Pancasila saja atau untuk masyarakat keseluruhan? Untuk setiap PAC. Tapi itu juga akan bermanfaat buat masyarakat aja, bukan untuk anggota aja ya. Itu. Karena yang saya lihat ya, kadang-kadang di Kabupaten Bogor ini masih banyak di wilayah-wilayah ya. Kadang-kadang nyewa ambulan aja dia nggak punya masyarakat, ya kan? Kadang-kadang nyewa 600.000, ya kan? Boro-boro mau bayar 600.000 bayar ambulan, sementara biaya rumah sakit aja masih tertunggak kan. Gitu. Banyak. Betul. Gitu. Oke, jadi salah satunya niatnya seperti itu ya, dari ketua MPC yang baru ini. Ini udah kayak mau nyalon bupati aja rasanya. Waduh, dengan ambulan 40 kecamatan gitu kan. Itu modalnya udah ada 30 ribu anggota. 30.000 anggota. Insya Allah sih akan bertambah mungkin 2 kali lipat di masa periode saya dulu, insya Allah. Targetnya itu ya? Targetnya itu. Wah, keren. Itu orange semua ini ya di Kabupaten Bogor ya? Amin. Baik Bang, tapi tadi ya yang di awal tadi kita bahas nih, Bang Daulat,
salah satunya itu adalah banyak juga keluhan terkait dengan masyarakat, terkait ormas-ormas ya. Walaupun bukan hanya PP kan begitu ya. Kita tahu bahwa ada beberapa misalkan oknum-oknum lah yang akhirnya membackingi lah dan lain hal begitu ya. Terus masyarakat mungkin ya ada oknum yang akhirnya membuat kegaduhan, salah satunya seperti itu. Bagaimana mereka atau masyarakat bisa mengadu misalkan kepada yang bisa menentukan bagaimana bisa menyelesaikan persoalan-persoalan di lapangan. Itu caranya seperti apa bagi masyarakat, atau kalau bisa kontak langsung ke MPC atau di kecamatan dulu atau pihak ranting dulu, bagaimana caranya, Pak? Oke, terkait dengan hal itu mungkin keluhan-keluhan masyarakat ya. Betul. Terkait dengan mungkin ada tentang oknum anggota Pemuda Pancasila kan gitu. Nah, di situ kemarin kita udah ngebahas di Majelis Pimpinan Cabang, Sekretariat. Terkait dengan hal itu kita udah bikin satu sistem nih. Jadi kita sekarang udah punya Instagram, website, sama di Facebook ya kan. Dan kita juga sekarang bikin pengaduan terkait dengan keluhan-keluhan masyarakat terkait dengan Pemuda Pancasila. Jadi kita bikin pengaduan, salah satu nomor khusus ya, itu akan dicantumkan di setiap sekretariat PAC kan gitu. Pengaduan-pengaduan masyarakat terkait dengan tingkah ataupun gaya Pemuda Pancasila yang sering yang bikin meresahkan masyarakat gitu. Kita ya kalau memang ada pengaduan itu kita akan langsung tindak lanjuti gitu. Berarti ini salah satu upaya real ya dari Pemuda Pancasila hari ini, bagaimana merubah paradigma masyarakat terkait dengan organisasi masyarakat, terutama Pemuda Pancasila ya. Betul. Wah, keren. Berani sekarang ya, artinya memasang nomor-nomor HP di setiap posko-posko lah, posko-posko gitu ya. Siap untuk pengaduan. Siap. Oke. Itu. Keren. Jadi ada medsos ofisialnya juga berarti sekarang. Ada. Alhamdulillah ada. Oke. Itu dibawain nama tuh? Ketua-ketua bidang media kan gitu ada. Oke. Alhamdulillah ada. Oke. Keren. Jadi kira-kira apa harapan besarnya Bang Daulat terkait dengan Pemuda Pancasila ini? Mau dibawa kemana ke depan itu? Apa gitu? Besarnya tuh apa gitu? Mimpi besarnya itu apa untuk Pemuda Pancasila Kabupaten Bogor? Mimpi besarnya untuk Pemuda Pancasila Kabupaten Bogor, gimana caranya Pemuda Pancasila Kabupaten Bogor ini intinya lebih baik ke depannya, intinya lebih sukses ya, lebih makmur kan gitu. Intinya sih kesuksesan, utamanya sih kesuksesan sampai ke tingkat ranting gitu. Gitu. Kalau yang lain sih nggak ada, gitu. Nggak ada. Ya? Nggak ada. Untuk anggota aja dulu ya. Untuk anggota aja dulu. Iya. Kan gitu. Kita akan lihat seiring berjalannya waktu gitu. Gitu. Oke, artinya yang penting niatnya untuk anggota dulu lah. Ya. Bagaimana anggota ini bisa lebih berdaya kan di masyarakat gitu ya, dan lebih dikenal humanis di tengah-tengah masyarakat. Betul. Itu mimpi dari seorang ketua MPC yang baru nih. Amin ya. Oke. Jadi kalau untuk politik ini masih persiapan dulu, komunikasi gitu ya. Ya kemungkinan kalau untuk organisasi kayaknya kita lihatlah ya. Arahan dari pimpinan nasional sama pimpinan wilayah kalau untuk terkait dengan politik ya, tapi setahu saya sih nggak pernah mengarahkan kan gitu. Nah, makanya kita tunggu instruksi dari pimpinan aja dari nasional sama Jawa Barat gitu. Oke, jadi masih menunggu lah ya. Masih menunggu. Jadi belum ada hari ini masih melakukan konsolidasi, ketemu sana sini, wajar lah ya. Iya, wajar. Karena saya juga berharap tidak ada pengarahan terkait dengan organisasi ya. Saya karena apa? Karena kita di Pemuda Pancasila Kabupaten Bogor ini kan berwarna, ya kan? Saya nggak mau, intinya sih, saya sih berharap tidak ada arahan dari pimpinan ya, kan gitu. Yang saya takutkan, ya kan? Yang saya takutkan diarahkan ke si A sementara si B beda, ya kan? Partai A, partai B beda kan gitu. Saya nggak, akhirnya ujung-ujungnya kita nggak sejalan jadi pecah,
Saya nggak mau. Itu. Oke. Karena tadi buktinya juga ada kurang lebih 8 partai yang sudah masuk Iya, ke 8 partai yang belum masuk ke ya. pengurusan. Nah, itu bukti kenetralan dulu lah, katakan begitu Siap. ya. Sampai akhirnya nanti menentukan di akhir-akhir gitu ya. Siap. Oke. Kira-kira apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat atau anggota Pemuda Pancasila se-Kabupaten Bogor di momentum hari ini, mumpung langsung diumumkan ini? Yang saya sampaikan untuk masyarakat Kabupaten Bogor, ya intinya saya sih berharap, saya sebagai Ketua Majelis Pimpinan Cabang, apabila ada anggota kami ya yang bikin resah, yang bikin ulah di setiap sudut wilayah Kabupaten Bogor, ya, dari ujung ke ujung, silakan laporkan ke kami, ya kan? Kami akan tindak tegas apabila ada oknum pemuda Pancasila yang melanggar aturan, kan gitu. Karena kami saat ini mengutamakan terkait dengan kader, bukan pengikut, kan gitu. Makanya kami moto kami hari ini yaitu kami menciptakan kader, tapi bukan pengikut, itu. Itu sih. Nah, mudah-mudahan kedepannya pemuda Pancasila lebih humanis, lebih diterima lagi di masyarakat. Amin. Ya, gitu. Yang penting sekali lagi saya sampaikan, apabila ada oknum pemuda Pancasila yang melakukan hal-hal yang melanggar hukum, jangan segan-segan laporkan ke pemuda Pancasila ke Kabupaten Bogor. Itu aja sih. Mantap. Siap. Sukses buat Pemuda Pancasila Amin, Kabupaten amin. Bogor. Amin ya, dalam memimpin ke depan ini ya. Amin. Apalagi momentumnya politik gitu kan. Pasti tarik sana tarik sini, saya bilang tadi kan gitu ya. Siap-siap ditarik sana ditarik sini gitu. Yang penting jangan sampai putus. Jangan putus. Yang penting silaturahmi selalu kita jalankan. Siap. Mau ke manapun, mau ke partai manapun yang undang kita, insya Allah kita hadir. Oke. Kan gitu. Itu aja sih. Siap. Oke. Ya, thank you banget buat Bang Daulat Arhab, Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Bogor. Sama-sama. Ya, sukses buat ketua, sukses juga buat seluruh anggota. Amin, amin, amin. Tersebar di sudut-sudut Kabupaten Bogor. Siap, siap. Saya juga berpesan kepada Bogor Update ya, mudah-mudahan kedepannya lebih sukses selalu. Amin. Ya, terima kasih juga udah memfasilitasi ya Pemuda Pancasila hadir di sini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Sukses selalu buat Bogor Update. Oke, thank you. Thank you. Thank you. Pancasila. Abadi. Oke, thank you. Kita ketemu lagi di next time.